Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ridhar Salahuddin Kusdini, dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Seperti biasanya, sebelum kita mulai untuk belajar, silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan kalian dapat memahami materi yang kita pelajari pada hari ini dengan baik, silahkan kalian siapkan buku paket, buku LKS, dan juga buku catatan kalian masing-masing. Dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah batuan penyusun lapisan kerak bumi. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang paling atas. Menurut ilmuwan bernama Clark dan Washington, batuan di permukaan bumi hampir 75% terdiri atas silikon oksida dan aluminium oksida. Dengan demikian, lapisan litosfer juga dinamakan sebagai lapisan batuan. Batuan terbentuk dari satu atau lebih jenis mineral dengan komposisi kimia yang tetap. Batuan dapat diklasifikasikan menurut karakteristiknya, seperti komposisi mineral, tekstur, dan permeabilitas. Perbedaan utama batuan didasarkan pada proses dan tempat pembentukannya. Selanjutnya, batuan penyusun kerak bumi dibedakan menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Kita mulai dari batuan beku atau igneous rocks. Batuan beku adalah batuan hasil pembentukan cairan magma, baik di dalam maupun di atas permukaan bumi, sehingga tekstur yang terbentuk sangat bergantung pada kondisi pembekuannya. Batuan beku bisa terbentuk di dalam atau di luar permukaan bumi. Jadi, magma yang menyusup dan mendingin secara perlahan di bawah permukaan bumi atau di dalam gunung api akan membentuk batuan intrusif. Sementara itu, magma yang keluar ke permukaan bumi, baik melalui celah dari badan gunung api atau terlempar karena proses meletusnya gunung api, maka disebut sebagai batuan ekstrusif. Di dalam tubuh gunung api terdapat sebuah ruangan yang disebut sebagai dapur magma. Suhu di dalamnya masih sangat tinggi dan akan semakin dingin ketika naik ke atas permukaan bumi. Oleh karena itu, magma kadang-kadang bisa mencapai permukaan bumi, tetapi bisa juga sebelum mencapai permukaan bumi, magma tersebut sudah dingin dan membeku menjadi batuan beku. Berdasarkan tempat terbentuknya, batuan beku dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama, batuan beku dalam atau plutonik. Batuan jenis ini terbentuk dari pembekuan magma yang sangat lambat di dalam bumi, sehingga menghasilkan kristal-kristal mineral yang memiliki ukuran yang besar. Ciri utama dari batuan ini adalah berstruktur holokristalin atau granitis, dan contoh batuannya adalah batu granit, diorit, dan gabbro. Batuan tersebut sering digunakan untuk hiasan rumah karena memiliki tekstur yang keras, padat, tahan gores, tahan perubahan cuaca, dan juga tahan terhadap cairan kimia. Jenis batuan beku yang kedua adalah batuan beku gang atau korok. Jenis batuan ini terbentuk dari pembekuan magma yang lebih cepat di lorong diatetma atau saluran magma, sehingga menghasilkan kristal-kristal mineral batuan yang berukuran besar dan kecil. Batuan beku gang biasa juga disebut sebagai batuan beku porfir atau porfiris. Contoh batuan beku gang antara lain adalah batu porfir granit, porfirit, porfirsenit, dan porfir gabbro. Dan selanjutnya adalah batuan beku luar atau lelehan. Terbentuk dari pembekuan magma di permukaan bumi secara sangat cepat, sehingga seluruh batuan mengalami pembekuan yang merata dan tidak terjadi kristalisasi mineral batuan atau berstruktur amorf atau tidak berbentuk. Dan contoh batuan dari batuan beku luar adalah batu andesit, basal, riolit, trasit, obsidian, dan batu apung. Sekarang kita lanjutkan dengan batuan sedimen atau sedimentary rock. Batuan sedimen dinamakan juga batuan endapan
yaitu batuan yang terbentuk karena pengendapan materi hasil erosi. Sekitar 80% permukaan benua tertutup oleh jenis batuan sedimen. Materi hasil erosi terdiri atas berbagai macam jenis partikel dan teksturnya berbeda-beda. Ada yang bertekstur halus, kasar, berat, dan ada pula juga yang ringan. Cara pengangkutannya pun bermacam-macam, seperti terdorong atau traction, terbawa secara melompat-lompat atau saltation, terbawa dalam bentuk suspensi, dan ada pula yang larut atau solution. Klasifikasi dari batuan endapan tergantung pada kriteria yang dipakai. Berdasarkan proses pengendapannya, batuan sedimen dapat dibedakan atas batuan sedimen klasik, batuan sedimen kimiawi, dan juga batuan sedimen organik. Kita mulai dengan batuan sedimen klasik. Merupakan batuan yang susunan kimianya sama dengan batuan asalnya. Contoh, batu pasir, batu lempung, dan batu konglomerat. Yang kedua, batuan sedimen kimiawi. Merupakan batuan yang pengendapannya melalui proses kimia, seperti pelarutan, penguapan, dan oksidasi. Contohnya adalah batu garam, gipsum, dan batu kapur. Dan yang terakhir adalah batuan sedimen organik. Merupakan batuan yang pengendapannya membutuhkan bantuan organisme, baik binatang ataupun tumbuhan. Contohnya adalah batu gamping, batu bara, batu gambut, dan diatomea. Jenis batuan yang terakhir adalah batuan metamorf atau malihan, atau juga yang bisa disebut metamorphic rock. Batuan metamorf adalah batuan hasil ubahan atau perubahan dari batuan asal yang bisa berasal dari batuan beku, batuan sedimen, atau bahkan dari batuan metamorf sendiri. Batuan metamorf terbentuk karena ada perubahan tekanan dan juga suhu. Tekanan dan suhu yang tinggi mengakibatkan perubahan tekstur, struktur, bentuk, dan sifat batuan yang akhirnya membentuk batuan baru. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan metamorf dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, batuan metamorf kontak. Terbentuk akibat perubahan suhu ekstrim dari luar bumi. Contohnya adalah batu marmer yang terbentuk dari batu kapur. Yang kedua, batuan metamorf kontak pneumatolitis. Terbentuk akibat pengaruh suhu gas-gas dalam magma yang mengubah sifat kimia batuan. Contohnya adalah gas barium yang mempengaruhi mineral batuan kuarsa dan membentuk batuan turmalin. Ini adalah sejenis batu permata. Yang ketiga, batu metamorf dinamo. Terbentuk akibat perubahan tekanan. Contohnya adalah batu sabak atau batu tulis yang berasal dari batu lempung dan batu kuarsit yang berasal dari batu pasir. Dan yang terakhir adalah batuan metamorf regional atau dinamik. Terbentuk akibat perubahan tekanan dan suhu secara bersamaan. Contohnya adalah batu gneiss yang berasal dari batu feldspar dan batu skis yang berasal dari batu kuarsa. Dan sekarang saatnya tugas. Tugas pada materi ini adalah sebutkan 2 nama jenis batu yang bisa didapatkan dengan mudah di beberapa pulau yang ada di Indonesia, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan Papua. Sebutkan nama batuannya serta dilengkapi dengan nama daerah tempat penghasil batuan tersebut. Kalian kerjakan tugas ini di buku catatan seperti biasa. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.